Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyadah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka wa khususun bi qadar bi tafashi sabiqina wa bisan qadra syafi'i asyhadu an la muhammadan rasulullah syafi'i bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu. Ya. Sampai situ. Al-awwalu. Eko, sudah ketemu? Halaman berapa? Hadis 2. 9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu yang pertama. Ini bahas tentang waktu-waktu sholat. Bahwa kemarin waktu sholat zuhur itu awalnya dari tergelincirnya matahari sampai bayangan satu benda sama dengan bendanya. Nah, waktu zuhur itu dibagi menjadi beberapa waktu. Walaha sittatu awqatin. Itu atasnya sedikit. Walaha sittatu awqatin, dan bagi sholat zuhur itu ada 6 pembagian waktu. Al-awwalu yang pertama waktun fadilatun, yaitu waktu yang paling afdal, yang paling utama. Yaitu in fa'alas salata, apabila seseorang itu melaksanakan sholat fihi, di waktu fadilah itu, yusabu, maka diberi pahala, alaihi, untuk orang tersebut, sawaban, dengan pahala atau dengan balasan, dengan ganjaran, akmala, yang tersempurna, min sawabi fi'liha, dibanding dengan pahala melaksanakannya, fima ba'dahu, setelah waktu fadilah itu. Wah, itu kena hancur, Pak. Pokoknya asal nggak pas bareng hujan tetap ngaji. Udah dulu lagi. Tadi siapa yang manggil dia tadi ya? Saya lagi sholat itu. Ini 2 kali ya, Mbak? Oh, Pak RT. Kayak suara Pak Ayam. Ini Pak RT sih kayak suaranya. Wa huwa min awalil waktu, yaitu dari awal waktu, ila ayyasiro, sampai ke dhillu syai'i, bayangan suatu benda, mislu rub'ihi, semisal seperempatnya, takriban, kira-kiranya. Maksudnya begini, waktu zuhur itu kan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu waktu yang paling afdal, waktu yang paling terbaik, yaitu apabila orang melaksanakan sholat zuhur di waktu itu, maka pahalanya terbesar dibanding dengan waktu-waktu lainnya. Dan ya, waktu fadilah itu adalah mulai dari pas awal waktu ada zuhur sampai kira-kira bayangan benda itu seperempat dari bendanya. Misalnya bendanya semeter, diri tiang, dirinya semeter, kok bendanya itu, bayangannya itu kira-kira seperempat dari benda itu, berarti 25 cm,
Nah itu namanya waktu fadilah. Seperempat dari tingginya. Setempat, misalnya kan tinggi benda 1 meter. Lah mulai waktu zuhur itu kan ketika benda itu mulai ada bayangannya. Lah ketika bayangannya itu misalnya begini kan bayangannya ke sini nih ya. Nah kira-kira ini kok seperempat dari tinggi bendanya. Nah ini namanya waktu fadilah. Itu waktu yang terbesar, pahala yang terbesar untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah kalau mungkin dikira-kira pakai jam, zuhur umpama jam 12 lah umpama ya. Kemudian asar jam 3, kita bikin lempeng aja. Nah kalau diambil setengah berarti kan setengah 2 ya. Bener ya. Kalau diambil tengah-tengah, kalau seperempat berarti jam 1. Berarti mulai dari jam 12 sampai jam 1 ini disebut dengan waktu fadilah, waktu yang terbesar pahalanya untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan umumnya kita itu ya, apalagi orang kerja ya, jam 1 udah masuk, mau tidak mau kena 1. Lah kalau libur malah berbahaya gitu. Lah ya berbahaya kan kalau malah libur kan. Lah ya kalau pas lagi kerja malah pas tepat waktu kan ya. Jam dia masih masuk waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling terbaik untuk melaksanakan sholat zuhur. Bi ayyashtagila awwalahu, dengan mempersiapkan di awalnya bi asbabis sholati, yang menuju akan sholat. Misalnya ya begitu adzan nggak langsung sholat sehingga ya misalnya adzan dulu, terus sholat qobliyah dulu, atau mungkin kalau belum wudu ya wudu dulu, nggak langsung begitu adzan langsung sholat ya enggak, ya tentu dengan persiapannya. Ka'adzanin seperti adzan, wasitri auratin dan seperti menutup aurat atau memakai baju, memakai sarung dan lain-lain. Wala yadurru dan tidak mengapa syughulun khafifun, kesibukan yang sebentar. Ka'akali luqamin seperti makan sesuap 2 suap. Oh berarti kalau pas azan zuhur makan dulu enggak apa-apa. Cukup lah ya. Sholat nomor 2 yang penting. Nah, iya sholat nomor 2 ya, bener itu. Orang kerja kan istirahat 1 jam ya. Begitu jam 12 tek keluar ya wes saya beres-beres dulu, kalau lapar ya makan dulu, daripada sholat ingat makan kan mending makan ingat sholat. Nah itu mending gitu. Lah iya, daripada lagi sholat Allahu Akbar, wah kantin nggak kebagian nih, wah bahaya mah. Yes makan dulu. Bi'ayyashba'a dengan mengenyangkan asyiwa asyari, kenyang yang syar'i. Berarti ada kenyang syar'i segala ya. Wa huwa imtila usulusil am'a, yaitu memenuhi sepertiga panjang usus. Ay al-masarina, yaitu usus. Wa kulluha, dan panjangnya usus itu sama niyata asyara sibron, 18 jengkal. Pernah hitung ya? Usus kita ini ternyata 18 jengkal. Disebutnya 12 jari. Tapi di sini kok sama niata asyara 18 jengkal, nggak tahu itu maksudnya apa ya. Panjang total. Panjangnya. Kalau mulai dipanjangin gitu 12 jengkal kali ya. Berarti ya semeter 20 ya. Kalau ini berapa? 20 cm. 20. Kalau 5 berarti semeter. Jadi semeter 20. Panjang juga ya. Lah makanya kadang diisi nggak penuh-penuh, berarti usus dibilang usus karet ya bener berarti ya. Dia kan gak ada omongan kadang makan nggak kenyang-kenyang usus karet apa ya. Belum ketemu Pak Ji? Udah. Takutnya belum. Fayaj'alu sittatan minha, fayaj'alu sittatan minha li-ta'am, dan jadikan 6 jengkal dari usus itu li-ta'am untuk makanan. Wasittatan, dan 6 jengkal li-syarab untuk minuman. Wasittatan, dan 6 jengkal li-nafsi untuk nafas.
Berarti dibagi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, minum, sepertiga buat nafas. Ini kadang kalau makan lagi cocok, napas sampai nggak kebagian gitu, sampai menggeh. Kamu nggak bisa ya? Menggeh bahasa Indonesianya apa Pak Haji? Yang Mogap. ini kalau lagi buka puasa, panas-panas, lauknya cocok, ya kan, minumnya lah sampai gelege, namanya menggeh. Padahal perintah agamanya itu sepertiga buat makanan, sepertiga buat buat minum, sepertiga buat makanan. Duna syawa'il urfiyyi, bukan kenyang pada umumnya orang. Loh, kenyang kok berarti ada kenyang syar'i, ada kenyang urfi. Kenyang syar'i itu kenyang yang sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Kalau kenyang urfi huwa yaitu bihaitsu la yashtahid ta'am, sehingga orang itu udah gak doyan makan lagi. Jumlah karon itu. Sop iga enak lagi. Tapi kalau udah kenyang jadi gak enak ya. Berarti itu kenyang urfi namanya, bukan kenyang syar'i. Kenyang urfi itu kenyang yang orang sampai nggak mau ditawarin makan apa aja udah geleng-geleng gitu. Biar durian enak banget. Wis makan durian. Wis ora amot. Nah, sholat duhur itu begitu ada misalnya kok perut lapar ya wis makan dulu. Yang penting pokoknya sepertiga usus keisi makanan, sepertiga usus keisi minuman untuk nafas. Jangan sampai kenyang yang sampai makanan lain udah gak terasa enak, berarti ya keluargen gak sampai keluargen. Nah itu seandainya waktu duhur, waktu dihitung pakai jam ya sampai jam 1 itu tadi. Wasani yang kedua, waktu ikhtiyariyun, namanya waktu ikhtiyari. Kalau tadi yang nomor 1 namanya waktu fadilah. Artinya waktu yahtaru ityanas sholati, waktu memilih untuk melaksanakan sholat fihi di dalam waktu itu bin nisbati lima ba'dahu, dinisbatkan dengan apa yang sesudahnya. Wahua yaitu yatimu ba'da faraghi waqtil fadilati, yaitu setelah sempurnanya selesai waktu fadilah. Ila ayyasira bil syai'i misla nisbihi takriban, sampai dengan bayangan benda itu panjangnya dari setengah benda. Kalau bendanya semeter, bayangnya udah setengah meter. Berarti tadi kalau seandainya waktu zuhur itu 3 jam, maka separohnya berarti sampai jam setengah 2. Kalau dari misalnya dari jam 12 sampai jam 3, berarti benar 3 jam ya. Nah, berarti setengahnya itu namanya waktu ikhtiyari. Biasanya kalau di rumah malah molor seringnya ya. Kalau kerja malah pas tepat waktu ya. Karena hitung-hitungan jam istirahat, jam kerja, jam makan. Apalagi hujan-hujan ya. 10 menit. Pas ada duhur malah. Kenapa Pak pulpennya? Mati. Ada sih ini memang itu. Nih. Ngadat ya. Oh, ya berarti memang ini aja loh. Udah ada. Ada serok. Ada ini banyak ini. Wasalisu, dan yang ketiga waktun jawazun, atau dibaca waktu jawazin, waktu masih boleh sholat asar bila karohatin, tanpa kena hukum makruh. Artinya waktu ya juzu boleh iqamus sholati fihi, melaksanakan sholat di waktu itu bila karohatin, tanpa kena hukum makruh. Wa huwa yastamirru ba'da faraghi waqtil fadilati, yaitu setelah sempurnanya selesai waktu fadilah, ila ayyabqa minal waqti ma yasamuha, sampai masih adanya waktu cukup untuk sholat. Walaisa, dan tidak ada laha bagi waktu zuhur, waktu jawazin, waktu jawaz bikarohatin, dengan makruh.
Ya berarti setelah setengah 2 itu namanya waktu jawas. Waktu masih boleh untuk sholat dan tidak makruh. Berarti mepet-mepet jam 2 gitu ya. Qala Asy-Syarqawi, berkatalah Imam Asy-Syarqawi, wal mu'tamadu yang menjadi landasan annal fadilata sesungguhnya waktu fadilah wal ikhtiyar dan waktu ikhtiar wal jawaza dan waktu jawaz bila karahatin tanpa makruh. Tashtariku itu bersamaan fi awalil waktu di awal waktu. Fa'idha mawla waktul istighali maka apabila terlewat waktu untuk menjalani kesibukan bima marra kharaja waktul fadilati dengan berlalunya selesainya waktu fadilah. Kata Imam Asy-Syarqawi bahwa waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha itu yang muncul di awal waktu, kecuali memang ada kegiatan-kegiatan yang memaksa orang sampai sholat di lewat waktu yang waktu jawaz itu tadi. Berarti jam 2:15 harus sholat. Biasanya kalau malah di rumah ya. Kalau mau sholat jadi mah biasanya insya Allah ya. Kalau biasanya kayak begini kan ya wes gua kadang ada aja nggak kedengeran ya. Lewat. Wastamarra dan berlalulah waktu ikhtiar ila ayyam dia sampai datangnya qadrun nisfil waktu takriban separuh waktu takriban dalam perkiraannya. Jadi kalau zuhur tadi ya sampai jam 1:30 lewat. Kalau masih sebelum 1:30 itu masih masuk dalam waktu fadilah, waktu ikhtiar atau waktu jawaz. Fayahruju wa yastamir waktu jawaz dan keluar dan berlalu waktu jawaz. Fatashtariku salah satu mabda' la ghayata fi jami'is sholawati illa fil maghrib. Maka bersatulah 3 macam waktu itu dari awalan sampai akhiran. Mabda'an itu awalan, la ghayatan tidak akhirannya, fi jami'is sholawati di semua waktu sholat illa fil maghrib kecuali waktu maghrib. Fa innaha mushtarikatan mabda'an wa ghayatan. Kalau waktu maghrib karena waktunya sangat pendek, makanya yo sudah ada waktu macam-macam. Pokoknya waktunya yo satu. Maka biasanya kalau mau maghrib, kalau jamaah ke masjid, ke musola, kok kita datang belakangan, jangan maksa sholat qobliyah. Kadang datangnya udah belakangan, orang sholat sunnah udah pada selesai, langsung ke depan sholat sunnah. Komat domelin. Komat ngomatin orang tua gitu orang tua. Ada apa orang model begini ya? Terus dia pakai bandari pokoknya lagi. Terus pokoknya ini kurang sholat sunnah harus dihormati. Sholat sunnah itu bisa jadi makruh kalau sholat sunnahnya itu mengkhawatirkan waktu maghrib itu sampai terlewatkan. Nah, kalau waktu yang sholat waktunya panjang kayak isya, yang lain lah selain maghrib lah yang ngomong boleh. Itu pun kalau orang udah pada kelar semua, udah pada nungguin, yang selawatan udah sampai capek, dan dia malah qobliyah lama lagi sholatnya maghrib, repot orang. Nah kalau maghrib itu fa'innaha mushtarikatan mabda'an wa ghayatan. Bahwa sholat maghrib itu semuanya jadi satu, mau awalan mau akhiran, terus pokoknya sesegera mungkin kalau sholat maghrib. Bahkan saya ngajar itu ada di satu masjid, pokoknya azan langsung kok. Gimana ya? Bulanan sih ngajinya, sebulan sekali. Kalau maghrib, tapi memang jamaah situ udah tahu, dia datang lebih awal karena begitu azan langsung komat. Dia khawatir, padahal ya nggak begitu amat sih. Warabimu yang keempat waktu hormatin, waktu haram. Artinya waktu yahrumu yang diharam karena takhir ilaihi mengakhirkan sholat.
Kalau memang tidak ada udzur yang syar'i mengakhirkan sampai mepet menjelang habis, itu hukumnya haram. Wa akhirul waktu, yaitu sampai akhir waktu. Kalau misalnya zuhur ya sampai jam 3 kurang 5 menit. Begitu takbir ada asar. Tapi sengaja, ini ya dosa. Kalau nggak sengaja misalnya ketiduran, kan udzur sholat kan yang tidak dosa cuma 2 alasannya. Kalau nggak ketiduran, kelupaan. Kalau kelupaan bisa jadi ya, saking sibuknya gitu. Saking sibuk, tahu melihat jam, udah jam mau jam 3, belum sholat zuhur. Bisa jadi. Tapi kalau rumahnya mepet masjid, dia lagi di rumah, hanya nonton TV atau main HP, nah, namanya bukan kelupaan, sengaja. Kelupa itu kan kalau sekali 2 kali, ya kalau berkali-kali itu mah sengaja. Wa akhir waktu, yaitu akhir waktu bihaitsu yabqa dal waktu ma la yasa'u shalah, yaitu sampai waktu itu tidak cukup untuk dia sholat. Kalau dia sholat misalnya butuh waktu berapa menit kalau sholat zuhur 5 menit beres ya. 3 menit. Oh 3 menit. Oh iya. Hafal ya. Bacaannya udah hafal semua. Hafal udah. Buat. Lewat tol. Iya. Wes langsung tancap gas, langsung giginya semuanya habisin aja. Nah, kalau dia sengaja mengakhirkan waktu sholat sampai untuk sholat zuhur aja tidak cukup, nah itu yang kena hukum haram. Kalau masih cukup, nah ya masih alhamdulillah, berarti masih sholat pada waktunya, walaupun mengakhirkan itu sama saja kayak kemarin saya analogikan ya. Misalnya perusahaan bikin peraturan masuk kerja itu jam 7. Berarti kan azan zuhur itu jam 12. Kalau karyawan yang baik berarti kan sebelum jam 7 dia udah siap-siap ya. Iya. Itu karyawan yang baik. Lah bikin peraturan jam 7. Bel masuk. Itu ibadah zuhur jam 12. Kita masuknya jam 10. Itu bosnya kira-kira emosi ya. Pulang. Nah, kita ini dipanggil zuhur jam 12, datangnya jam 3. Nah, iya itu sama aja karyawan masuknya jam 7. Peraturannya masuk jam 7, dia masuk jam 10. Udah berapa ribu ini tuh? Oh iya, Produksi hilang. Oke. Untung Allah maha baik, biarin dah. Wa in waqa'at ada'at, dan apabila jatuh waktu ada, bi an adraka raka'atan, seumpama dia menjumpai 1 rakaat fil waqti, dalam waktu itu fahuwa ada'un, maka termasuk ada ma'al ismi, tapi kena dosa. Misalnya begini, dalam sholat itu kan ada waktu ada namanya waktu qadha. Waktu ada itu waktu yang dilaksanakan masih pada waktunya, itu namanya ada. Ya kayak niat, bacaan niat yang kita tahu itu kan pakai ada ya. Sholli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Karena ada itu artinya waktu yang masih di waktunya. Misalnya zuhur dari jam 1 sampai jam 3 itu tadi. Lah umpama ada orang sholat baru takbir, Allahu Akbar, alhamdulillah katsir, langsung ada adzan asar. Nah itu sholatnya masih ada atau qadha? Ada. Oh, takbiratul ihramnya sih. Adanya. Niatnya ada. Lah ya niatnya ada, cuman sholatnya belum selesai, udah masuk waktu asar. Lah itu sholatnya itu masuk ada atau qadha? Qadha. Ada lah. Niatnya ya. Kan niatnya dari niat. Apa Pak Ji? Ada apa qadha Pak Ji? Belum tahu nih. Lah iya misalnya Allah masih ini belum ada asar. Baru misalnya wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Allahu akbar. Wah, ada asar. Lah salatnya itu masuk ada apa qadha?
Ada. Loh, ya orang segini aja beda-beda. Ada. Pak Haji belum beri jawaban. Ya Pak Haji, ada kodok itu? Saya udah pernah gitu. Eh. Nggak tahu jawabannya. Tapi udah pernah ngalamin ya? Udah pernah ngalamin. Eh, Bayang maghrib ya Ah. di perjalanan. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil. Niatnya ada apa kodok saat itu? Ada. Allah, adaan lillahi ta'ala ya. Iya, ada Ada Isa. Allah Akbar. Udah dapat satu rakaat? Belum, Belum. baru sore. Oh, udah Isa ini. Tapi udah takbir. Udah. Udah. Udah Isa. Wah. Bisa. Nah, tadi niatnya ada. Lah, sholatnya itu hitungannya masuk ada apa kodok? Ada. Kodok Udah ada. Isa. Kodok. Ulang lagi dong. Kalau kodok ulang lagi. Kalau ada itu berarti kan orang sholat yang masih tepat waktunya. Misalnya paling akhir, walaupun di paling akhir ya jam 3 itu. Lah terus kodok itu orang yang sholat yang sudah di luar waktunya, misalnya zuhur habis jam 3. Lah dia kok sholat jam 4 itu namanya kodok. Lah ini ada orang sholat nengah-nengah. Niatnya Udah. Niatnya ada, tapi ternyata belum dapat satu rakaat, sudah habis waktu zuhur. Lah itu sholatnya ada kok kodok. tengah-tengah. Itu jawaban nggak iya sih Bang. Kalau kata Apin itu nggak iya sih ini Bang. Seandainya salah juga dibenerin kan? Ya udah. Aman. Jawabannya mau masuk apa yang jawabannya? Ya, yang niatnya aja. Ada. Nah, kalau Pak Haji apa Pak Haji? Ragu aja. Ragu. Kalau ikut kata Pak Eka aman Pak Haji, tengah-tengah. Lah berarti usolli fardhu maghribi salasa rakaatum mustaqbil tengah-tengahan loh. Adaan kodoan dua-duanya gitu ya. Gini. Karena takbiratul ihramnya masih ada, maka ya disebutnya waktu ada. Walaupun itu tadi itu ma'al ismi itu termasuk ya dosa karena nunda-nunda waktu sholat. Loh, kalau seandainya ada orang sholat kodok tapi niatnya ada, atau ada tapi niatnya kodok, sholatnya sah kok? Enggak. Kenapa Pak Eko? Tergantung niat hati yang Oh iya. Iya. Ini umpama nih kan sholat asar. Sholat duhur, tapi sholatnya jam 4. Berarti kan enggak kodokan namanya. Tapi dia usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil adaan lillahi ta'ala. Sholatnya sah enggak? Enggak. Biasa itu jam luar. Udah adaan sih, Pak. Kodokan sih waktunya. Lah iya, udah tahu nih jam 4 itu kan duhur udah habis kan? Udah habis. Cuman karena taunya dari kecil itu kalau diajari bacaan sholat, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. katanya kodok ya. Padahal udah jam 4 ini. Udah lewat zuhur. Salah. Sah. Lu berduaan jajaran jawabannya bisa beda gitu. Kalau dia dari kecil kagak belajar ya sah aja udah. Eh? Karena nggak tahu. Dari kecil Eh? nggak belajar lagu. Gimana Kak Entre? Sah. Iya sah. Karena dia dari kecil nggak belajar lagu, dia taunya adaan aja udah. Enggak ada kodokan tadi. Iya. Daripada nggak sholat ya. Sholatnya tetap sah. Karena ada dan kodok itu tidak berpengaruh dalam niat. Kecuali kan memang diwajibkan dalam niat itu adanya takyin. Takyin itu menjelaskan. Yang penting itu duduk Waktunya. nama sholatnya itu. Terus jumlah rakaatnya. Terus imam atau makmuman. Kalau imaman mah enggak. Karena niat imaman itu tidak wajib. Tapi kalau niat makmuman, kalau dia memang sebagai makmum maka wajib. Kalau adaan dan kodokan tidak berpengaruh apa-apa. Lah sama kayak tadi sholat yang tengah-tengahan tadi, ya enggak ngaruh apa-apa. Tetap sah, tetapi ma'al ismi. Ismi pakai tak, kalau pakai sin, ismi itu nama. Tapi kalau ismi pakai tak itu dosa. Kalau itu disengaja diundur, begitu takbir
Nah, Qo'a dan asar. Wal khamisu yang kelima yaitu waktu daruratin, yaitu waktu darurat. Wa huwa akhirul waktu, yaitu akhir waktu idza zalat al-mani, ketika hilanglah penghalang sholat. Ini berat nih. Ini rata-rata perempuan. Maksudnya begini. Ketika ada wanita yang menstruasi, nah, menjelang waktu akhir, misalnya zuhur jam 3 atau seperempat, kok menstruasinya bersih jam 3 kurang seperempat, kan berarti asar udah mau habis, ya kan? Nah begitu dicek, umpama dia lagi pas apalah, lah kok menstruasinya bersih, kemudian dia segera mandi, kemudian dia sholat, lah itu namanya disebut dengan waktu darurat. Tapi itu kan tidak atas kesengajaan dia, karena dia punya mani. Mani itu artinya penghalang diwajibkannya sholat. Seperti misalnya ya tadi itu nifas, haid, orang yang sutris, dipetris ya, orang sutris. Kalau ditanya, bang dari mana? Oh anak saya 4. Diajak ngobrol udah nggak nyambung, kan sutris kan namanya. Nah, begitu menjelang asar waras. Nah, waras kan harusnya bukan harus ya, sunnah mandi. Untuk orang stres kalau sembuh, itu kan sunnahnya mandi. Nah, kemudian dia mandi, dia sholat. Lah, kok udah jam 3 kurang seperempat, lah itu namanya waktu darurat. Ya karena keadaan-keadaan tertentu. Atau mungkin orang yang apa itu yang kalau sakit, kalau kena air berbahaya apa namanya? Ayan, kalau orang Jawa ayan. Epilepsi. Epilepsi. Ya. Epilepsi kan kayak orang klener ya. Begitu dia sadar, lah kok udah mepet asar, lah kemudian dia karena dia orang yang tekun sholat karena punya penyakit itu umpama. Begitu jam 3 kurang seperempat dia baru sadar, segera mandi dan lain-lain, lah kalau udah mepet waktu zuhurnya udah hampir habis, nah itu yang disebut dengan waktu darurat. Wal baqi minal waqti qadru takbirati wa aksara, dan tersisa dari waktu zuhur itu hanya seukuran takbir wa aksara atau lebih. Fatajibu hiya wa ma qablaha in jumi'at ma'aha, maka wajib bagi dia wajib untuk waktu tersebut dan yang sholat sebelumnya in jumi'at ma'aha, atau kalau mau dijamak, kalau memang ada niat untuk menjamak sekalian. Misalnya orang menjamak sholat itu kan harus ada niat dari awal. Nah misalnya orang dalam bepergian pas berangkat itu memperkirakan waktu itu zuhur masih kebagian waktu. Lah ternyata karena macet, wah ini kayaknya kalau begini terus nih zuhur kayaknya nggak kebagian. Nah maka saat itulah, karena kalau dalam perjalanan kan boleh untuk jamak itu tadi, langsung niatkan jamak. Nanti sholatnya ya pas bareng waktu asar tadi. Misalnya kita jalan dari sebelum zuhur jam 11 jalan, perkiraan kita jam 2 itu nyampe tempat, masih kebagian waktu zuhur. Nah karena keadaan entah macet entah apa, ternyata sampai jam 3 kita masih di jalan, belum bisa sholat zuhur. Mau turun mau belok parkir ya gak bisa, mobilnya kencet di tengah umpama, langsung niatkan jamak dengan asar. Lah nanti begitu pas nyampe ya sholat zuhur jamak dengan asar, asarnya jamak dengan zuhur. Niatnya pakai bahasa kita ya, daripada repot-repot usolli fardhu dzuri, usolli fardhu dzuri, gampang saya niat sholat zuhur jamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Allah beres. Asar ke maghrib. Yura iso asar ke maghrib. Dari di rumahnya asar, tapi di perjalanan kita mau maghrib itu di perjalanan dulu. Kalau naik kereta kan setengah 6, otomatis sardinnya di jalan. Ya wis,
Ada namanya sholat di daruratil waktu. Sholat ya yang penting kayak orang isyarat gitu. Nanti pas sudah nyampe longgar baru dilaksanakan. Kayak kemarin waktu pulang saya dari Jeddah ke Jakarta. Dari Jeddah sebelum subuh jam 3:30 kan belum subuh. Begitu terbang nyampe sini pas maghrib. Waktu berapa sholat yang lewat ya? Subuh, asar. Subuh, duhur, asar, maghrib masih sudah di bandara, udah bisa. Udah sholat maghrib dan tepat waktu. Begitu turun jret maghrib. Lah ya berarti subuhnya, duhurnya, asarnya. Makanya banyak orang yang kadang saya bilang orang ibadah dibiayai mahal-mahal tapi melepas ibadah yang udah di tangan ya ini. Karena begitu nyampe bandara orang nggak pada sholat, sibuk ngurusin kopernya. Padahal maghrib bisa masih bisa, tapi subuhnya zuhur asar. Nah ini yang ada namanya sholat dihormatil waktu. Sholat hanya sekedarnya sebisanya. Karena otomatis kita mau wudhu nggak bisa, mau tayamum mau di pesawat nggak ada debu. Debu apa nggak ada debu? Dia mah ninjok aja. Oh bersih Pak Haji nggak ada debu. Ya istilahnya kita yakinin aja bahwa sini ada debu. Saya yakinin, nanti saya nggak yakin Pak. Saya dari depan itu udah nyoba, setiap bangun saya gini, nggak ada rasa debu. Emang bersih banget. Kecuali kalau di badan pesawat mungkin iya, di luarnya ya. Kalau di dalam itu saya udah nyoba Pak. Begitu masuk itu kan sebelum subuh, batin saya cerita orang-orang katanya tayamum di pesawat. Tayamum itu kan harus ada debu. Itu saya jalan dari ujung ke ujung saya gini kok yo bersih semua. Halus ya, Pak. Ada iyo. Apa pakai bedaknya pramugari gitu ya? Kalau saya yakin aja bahwa ini debu ada gitu. Lah ya wes kalau ya orang yakin mah al yakin la yuzalu bisyak, keyakinan nggak bisa digeser dengan keraguan. Kalau saya nggak yakin dari awal Pak. Kamar mandinya ya adanya tisu. Nggak ada air. Ada air paling air yang kita bawa itu buat. Ya makanya sholatnya dihormati waktu tadi hanya kayak isyarat aja nanti begitu turun sholat dengan sempurna. Nggak berjamaah. Kalau jaga wudhu bisa. Lah kalau jaga wudhu bisa. Lah kayaknya nggak mungkin. Iya 12 jam. Lah iya, kadang pramugari kita lagi tidur dibangunin Pak minum. Ininya Pak Mansur dijahit. Anu sih jahit biar nggak keluar dari kalau bisa Lah jahit. ya kita di pesawat ya tidur, ya kan? Kadang-kadang saya kalau dari Kalimantan itu waktu itu ya, saya pakai sarung tangan biar nggak bersentuhan langsung sama Iya, kalau cuma 2 jam mungkin bisa. Lah iya lah ini 9 jam. Ya, Iya 9 jam loh. Tapi setelah turun maghrib isya Ya saya langsung sholat. Karena masih di perjalanan masih bisa jamak qashar. Kan belum sampai rumah. Ya itu masih di bandara. Kalau udah nyampe sini ya nggak bisa udah gugur kebolehan untuk qasharnya. Jamak qashar lah karena di bandara ya udah. Saya hitungan saya ngurus koper ya malam ya bener sampai jam 9 sama dulu ya. Ya udah saya akhirnya sholat jamak qashar. Terus yang tadi hitungannya yo qadha. Subuh, zuhur, asar. dirapel. Nah, iya qadha. Tapi yo langsung 2 rakaat salam, 3 rakaat salam, nggak bisa langsung sholli fardhu subuhi wal dhuhri wal asri rapelan. Paling isya. makan tetap 3. Ya tetap. Duhur 2 karena kodo itu. Lah itu kalau qashar, kalau ada jamak. Amat songo dirapel. Lah makanya kadang memang saya pernah baca buku kok. Orang membela-belai ibadah sunnah, Meninggalkan yang tapi meninggalkan yang wajib. Itu ibarat orang uber belalang, ayam yang sudah di tangan hilang. Padahal belalangnya kecil, ayamnya gede. Nah ini yang berbahaya kadang kalau yang nggak hati-hati dengan sholatnya. Padahal sholat ini yang koreksi pertama kan sholat. Gini Pak Ustaz, dulu kan saya waktu ke Belanda itu kan 19 jam ya. Oh malah lebih jauh lagi. Iya, 19 jam itu di atas. Tapi saya ambil air wudhu di pesawat, Nah. di toilet. ada Nah, iya. pesawatnya. Nah kalau itu ada airnya, kemarin saya nggak ada, adanya tisu tok. Emirates Ada. biasanya saya Saudi nggak ada, nggak ada, Estapa nggak ada saya? nggak ada, Estapa. nggak ada, adanya tisu. Lah terus lagi yang jadi bermasalah kiblatnya.
kiblatnya nungging ke bawah. Iya mau. Lah ya kan, lah kalau seandainya kita pas di atasnya Ka'bah, apa ya kiblatnya begini? Apa kiblatnya ke sono? Tapi dulu sih saya dikasih tahu bukan kiblat. Apa? Ka'bah gitu kan. Lah iya kan namanya kiblat, itu madhep, itu kan madhepnya madhep arah Ka'bah, bukan kalau pas kita di Masjidil Haram memang madhep Ka'bah. Kalau kayak kita di sini namanya kan madhep arah Ka'bah. Karena kebetulan kita Indonesia ini sebelah timurnya Ka'bah, ya kita madhepnya barat. Lah kita di pesawat. Kita di mana ini? Ini kabarnya di bawah. Sholatnya di mana? Mengurep. Apa sholatnya tengurep? Ngapain suruh? Makanya masih jadi problem sholat di pesawat itu masih jadi problem. Sama kayak beberapa waktu yang lalu beredar di YouTube itu ada tutorial wudhu pakai semprotan. Nah itu dibahas dalam para ahli fikih bahwa kalau yang wajah, tangan, kaki itu namanya kan ghuslun. Ghuslun itu basuh. Basuh itu airnya harus ngalir. Itu mending air dituangin ke telapak tangan itu namanya ngalir. Tapi kalau Semprot. ya kecuali kalau semprotannya kayak semprotan Steam gitu. Baru. Iya, katanya kan pakai yang itu katanya Pak. Yang apa yang buat nyemprot nano itu ya? Lah itu mendingan itu namanya nyemprot. Tapi kalau untuk gosok itu Spray. orang nyok itu loh, itu nyetrika. Kalau yang di YouTube itu kan yang pakai nyetrika itu kan. Membunuh misting, Sama manu burung itu ya. Nah itu kan namanya yang mesti mengalir itu. Sama. Lah yang namanya basuh itu mengalir. Kalau musaf yang penting basah. Kalau yang ini kan Musaf. musaf. Tapi kalau wajah, tangan sama kaki itu kan basuh. Makanya di perdebatan para ahli fikih sama kayak sholat di pesawat. Itu ya sampai sekarang belum nggak ada kesepakatan masalah bersucinya. Kecuali kalau memang dia punya suci ya nggak masalah. Terus yang kedua kiblatnya. Walaupun di belakang kemarin saya lihat itu di Saudi itu ada ruangan. Ya separuh ruangan ini ya dari karpet. Konon pada sholat di situ. Saya masih bingung masalahnya. Ini sholatnya kalau sholat sunnah boleh madhep kemana-mana. Lah ini sholat wajib masalahnya. Ya akhirnya memang dihormati sholat darurat waktu. Kemudian ketika nyampe ke tempat yang memungkinkan baru sholat dengan sempurna. Itu dah gunanya. Kalau kita ngodok itu di waktu yang sama, misalnya kita ketinggalan ya Zuhur, Asar, Maghrib, sampainya Isya. Nah ini kita kodok nih. Tapi di saat Isya semua nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kodok itu malah harus secepatnya. Iya, artinya di saat Isya nih, habis sholat Isya yang 4 rakaat biasa, itu kita kodok nih di saat Isya juga. Iya. Bukan nyari waktunya, misalnya besok kodoknya duhur, nunggu duhur. Nah, iya kalau panjang umur sampai duhur. Iya. Kalau enggak. Pokoknya kodok itu ya sesempat waktunya langsung dilaksanakan. Misalnya mohon maaf ya umpamanya kita tidur dari jam 11 tidur karena di rumah aman dari itu juga ada kan ya istri udah nggak tahu mana lah pokoknya Adem lah. pulas lah pokoknya tidur dari jam 11 tidur duhur asar jam 9 istri baru pulang kita baru bangun berarti kan duhur asar maghrib isya 4 waktu kan ya. Wah, pas lah pulasnya ini mah. Isya masih dapat dah. Nah, isya ini kan nggak kodok, tapi yang 3 ini kan kodok. Lah, ketiga kodok ini ya nanti sholat isya didahulukan karena sholat isya waktunya masih lama. Nah, sholat isya didahulukan karena sholat isya waktunya masih lama atau dibelakangkan nggak apa-apa karena waktunya masih panjang. Kemudian laksanakan urutan zuhur, asar, maghrib. Dan rakaatnya ya genap. Biasa. Sholli qadha dhuhri dapat 4 rakaat, assalamualaikum, takbir lagi. Enggak bisa langsung sholli qadha dhuhri wal asri wal maghribi. Jadi berapa itu? 4 lah 11 rakaat. Wah, yo ora iso. Di dua rakaat. Yo ora bisa. Wong kita dalam keadaan enggak ada alasan membolehkan jamak, membolehkan kosong. Kalau di perjalanan yang menempuh waktu kurang lebih 80 km
Boleh, jadi dikosor yang 4 jadi 2, 4 jadi 2. Tapi kalau subuh, maghrib tetap 3 ya. 3, masuk 1,5. 1,5 berhentinya di mana? Jadi 21, Pak. Enggak, yang setengah rakaat itu berhentinya di rukuk apa di Nah itu kan zaman dulu yang ukuran berapa 83 ya. 80. Itu kan zaman dulu deh ya. Ya, Sekarang di tol Cipali aja nih lagi lebaran. Kita lagi Ada macet rest area begitu. ya? Nah itu bagaimana tuh? Kita motorin nggak mungkin bisa. Kalau di Cipali, kalau di Cipali hitungannya jauh wajib berkilo-kilo. Kalau di Jakarta, Yang saya repot dari itu malah Jakarta. macet Jakarta, Pak. Iya. Jadi kalau dari Cipali itu semacet-macetnya masih bisa jalan. Repot tuh macet Jakarta. Ya Saya tadi dari- kayak Mbak Slamet nih, hitung-hitungannya waktu. Iya. Misalnya pulang kerja ya, Bang. Hitung-hitungan waktu budaran dari kantor jam 5. Hitung-hitungan waktu kan umpama Setengah naik jam. motor setengah jam kan. Setengah jam. Delapan. Sampai sini ya setengah 6. Nah, masih santai-santai maghrib masih kuber lah. Nyatanya macet parah Bang. Iya, kontainer terbalik. Wes ya, umpama ya. Kalau enggak kayak besok banjir ya. Besok banjir kan. Ayo. Besok banjir. Ya Mbak ya, umpama. Sampai jam 6 ternyata masih kejebak di Komatsu. Ya kan jam 6. Ya kan enggak bisa berkutik lah. Mundur enggak bisa, maju enggak bisa sampai jam 6. Sampai jam setengah 7 baru babek. Begitu babek ke sini sampai ke BKT jam 7:30, otomatis waktu maghrib lewat. Habis sudah. Lah apakah boleh itu nanti dijamak dengan Isya? Wong kalau hitung-hitungan ahli fikih jaraknya 80. Dari sini KBN 20 juga enggak ada kan? 12, 13. 13. Iya, belum memenuhi syarat. Itu kayak gitu. Lah kalau kayak gitu kasusnya gimana? Nah, ketika kasus itu kalau untuk jamaah mayoritas ulama mengatakan belum bisa. Lah makanya ya ada tadi lihurmatil waktu niat pokoknya niat sholat walaupun ya kita nggak sholat nyampe rumah baru sholat yang sebenarnya karena memang keadaan Adaan. mau berhenti mau keluar ya nggak bisa di tengah-tengah. Lah kalau kita mau keluar sepanjang jalan masjid banyak nggak boleh-boleh aja. Tapi kan nggak semudah itu kan. Nah, Ya mana naruhnya tuh? Kalau KBN Lah iya. nggak ada macet. Saya naik Grab dari Nggak ada macet. Senayan jam setengah 6. Nyampe pabrik jam 8 tuh. Lah, ya maghribnya gimana kan? Lewat, maghribnya. Makanya itu ada namanya lihurmatil. Tapi ada macet nggak pinggir jalan? Ya tapi Grab maghribnya mau minggir. Iya. Iya, hitung-hitungannya dia kan suruh nunggu. Kalau pakai supir kantor bisa, kalau naik Grab nggak bisa. Intinya niat. Iya. Nah iya, sudah gimana lagi? Grab mobil. Bukan kesengajaan. Biasanya kita. kalau supirnya sholat mau diajak biasanya. Lagi kalau supirnya tolak. Ya kalau lah, non muslim, kalau non Islam Tanya dulu aturan bang, sholat dulu yuk. Gitu. Ayo saya mau sholat Kalau dulu. supirnya Pak Panji gitu. Nah, umpama sholatnya isya ketiduran, ketinggalan, kelupaan atau apa lah. Nah, lihat dulu kalau memang waktunya subuhnya masih longgar, mau isya dulu silakan. Tapi kalau subuhnya udah mepet, dia langsung subuh dulu baru Isya. kodok isya. Nah kayak kasus misalnya kayak tadi ketiduran, dilihat yang waktu ada. Kalau Mbak Slamet umpamanya waktu adanya kan subuh. Kalau waktu adanya ini masih panjang, maka kodok didahulukan. Tapi kalau adanya udah tinggal dikit, maka yo ada dulu, biar ada kodoknya nggak nambah jadi 2. Lihat dulu. Kalau memang dia masih longgar, silahkan yang kodok dikerjakan dulu. Atau memang masih longgar sih, cuman kita ketemu jamaah, misalnya sampai sini, pulang dari kampung, semalam nggak sembah, karena apa, sholat isyanya nggak kuber lah, nyampe sini pas subuh, lah pas ada jamaah, ya udah jamaah subuh dulu, baru setelah itu kodok isyanya. Nah, kecuali kalau memang subuhnya pun udah setengah 6 lewat, yo wis harus memang subuhnya dulu, baru isya. Berarti kalau kodo itu ya di waktu itu saat itu semua nggak apa-apa ya? Iya semuanya langsung. Iya, soalnya waktu saya di Jepang begitu San, nggak dapat mulu johor, asar, maghrib, dapatnya isya. Isya juga udah jam
9 gitu loh. Jadi habis sholat isya saya borong tuh. Yang penting pokoknya ada 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah kalau langsung 11 satu kali salam jo. Nomor 3 ini. Oh, yang namanya burung nanti lain ta'ala. Gitu mulu seminggu. Habis emang nggak dapat waktunya udah. Malah pemula. Saya antar isya dulu nih. Istilahnya. Wasadisu yang nomor 6 waktu udhurin, waktu udhur. Artinya waktu sababuhu yang menyebabkan al-udhur. Wa huwa waktul asri, yaitu waktu asar, limai yajma'u jam'a takhirin, bagi orang yang mau menjamak jamak takhir. Waktu udhur. Nah, bolehnya jamak itu kan kalau ada udhur. Udhur itu artinya alasan. Seperti misalnya tadi perjalanan jauh. Wazada ba'duhum, dan menambahkan sebagian ulama waktal idrok, yaitu waktu idrok. Namanya waktu idrok. Ayat tabi'ah, yaitu waktu ikut. Wa maknaha ma talzamun wa tutlabu bidhulmi. Wa huwal waqtul ladzi tara'atil mawani'u ba'dahu, bihaitsu yakunu madha minal waqti ma yasa'as salatu wa tuhraha fatajibu alaihi hina idin. Sebagian ulama ada yang menambahkan ada namanya waktu idrok atau waktu ikut. Wa makna dan maksudnya adalah matalzamu, apa yang wajib waktu telabu dan dituntut bidzulmi, dalam kalau ada kasus kedoliman. Misalnya kita pas mau sholat ada maling, kita ikut kejar. Itu kan karena untuk mengurangi kedoliman. Wah, kita ikut kejar, begitu beres nyampe rumah Jam 6 jam 6. Oh ya subuh belum. wis buah lah. Alladzi tara'at, ketika ada al-mawani ba'dahu, ada hal-hal yang menghalangi untuk kita sholat. Bihaitsu yakunu madha minal waqti, sehingga berlalulah waktu itu maya sa'as sholatu, yang cukup buat sholat, wa tuhroha, dan bersucinya. Fatajibu, maka wajib alaihi, bagi orang tersebut, hina idin, saat itu juga. Artinya begitu, belum sholat, langsung cepat. Jangan antara tanggung sekalian. Wah, lagi dongeng-dongeng cerung. Biasanya kalau habis kejadian kan dongengnya yang lama ya. Kejadiannya 5 menit, dongengnya berjam-jam. Ya kejadiannya kan bentaran doang kan ya. Bentaran dongengnya lama, begitu dongeng orang-orang pada bubar, lah belum sholat, lah wes langsung hina idin. Lah orang sama itu jatuhnya kayak rakodok juga Pak. Hina idin artinya seketika, saat itu juga langsung sholat. Nah antara sekalian, misalnya kejadiannya itu tadi subuh, begitu dulu ubur-ubur sampai matahari terang jam 7 sekalian tergubur. Wah yaudah bisa. Wes harus hina idin itu artinya saat itu juga atau segera. Wa awwal waqtil asri wallahu a'lam bissawab. Berarti yang saya lakukan udah benar itu ya. Apa? Yang di Jepang udah benar berarti. Orang saya gini terus.